Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IC, kembali lagi bersama saya Naila Ramadhani di Jendela IC Kopa, selalu terhubung, selalu tahu. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa dan sudah tidak asing nih, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Sidik Sisdianto MPD. Beliau adalah Kepala Pusat Penilaian Buku Agama, Lektur, dan Literasi Keagamaan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Dan saya ucapkan selamat datang Bapak, selamat datang kembali di Madinsan Cendekia, Kota Palu. Dan saya ucapkan selamat atas amanat barunya, yaitu sebagai Kepala Pusat Penilaian Buku Agama, Lektur, dan Literasi Keagamaan. Nah, perlu Sobat IC ketahui bahwa Bapak Dokter ini sebelumnya menjabat sebagai Direktur KSKK Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, Bapak ngomong-ngomong nih, seputar literasi. Nah, seperti yang kita ketahui ini Bapak, bahwa kemampuan literasi anak-anak di Indonesia ini sekarang sedang cenderung menurun Bapak, berbanding terbalik dengan teknologi yang sekarang saat ini sedang berkembang pesat. Nah, menurut Bapak, seberapa penting kita itu meningkatkan kemampuan literasi kita, khususnya kita ini sebagai peserta didik? Oke. Jadi literasi itu penting ya. Selama ini kita memahami literasi itu kan hanya kemampuan membaca dan menulis. Sesungguhnya literasi itu tidak hanya sebatas itu, tapi literasi itu ya kemampuan membaca, menulis, kemudian juga memahami serta mampu mengaktualisasikan dan mengakselerasikan apa-apa yang kita baca dan apa yang kita tulis. Jadi memang literasi itu penting. Jadi teman-teman itu, jadi para siswa di MAN-IC itu kan ya orang dari sering membaca itu kemudian dia pandai menulis. Karena apa? Dari bahan bacaan yang banyak, itu kemudian kita mempunyai koleksi banyak pendapat tokoh, kemudian koleksi-koleksi lain tentang banyak definisi. Ya. Dan itu kemudian memperkaya peserta didik, memperkaya para siswa. Dari situ kemudian kita bisa menulis banyak ide. Nah, dari tulisan ide-ide itu kemudian, nah di sanalah kemudian ada kemampuan untuk memahami dan mengaplikasikan apa-apa yang dibaca dan apa-apa yang ditulis. Karena sesuatu yang diucapkan tanpa ditulis itu tidak membekas. Dan sesuatu yang dituliskan kemudian tidak dilaksanakan itu juga percuma. Oleh karena itu saya bangga pada teman-teman di MAN-IC ini yang selama ini sudah bagus di cara menyampaikan ide-ide, kemudian tertulis di dalam karya-karya literasi. Setelah itu juga teman-teman ternyata kan banyak riset yang dihasilkan. Dan orang yang melakukan riset itu karena apa? Karena dia banyak membaca. Sehingga banyak referensi, sehingga banyak pendapat tokoh, sehingga dia mampu mengumpulkan sekian banyak pendapat, kemudian juga mampu menyimpulkan, dan disitulah kemudian kadang ada riset, di mana riset itu ada kebaruan, ada novelty, dan itu saya lihat luar biasa dari teman-teman di MAN-IC sudah sangat banyak hasil riset, sangat banyak hasil tulisan, sehingga literasi sesungguhnya di MAN-IC itu sudah bukan barang yang baru. Tinggal kemudian kita memperbanyak, kan, jadi mengkapitalisasi semua bahan bacaan dan bahan tulisan teman-teman di MAN-IC. Baik, nah Sobat IC itulah tadi alasan mengapa sih literasi itu sangat penting bagi kita semua. Nah Bapak terkait hal tersebut, nah bagaimana sih tips dan trik dari Bapak supaya kita semua itu dapat meningkatkan kemampuan literasi kita? Jadi kemampuan literasi itu kan tidak bisa serta-merta kemudian anak-anak ini apa. Jadi literasi itu butuh pembiasaan. Biasa. Jadi orang membaca itu kan ada ini ya, ada gium al-adatu muhakamah. Jadi sesuatu yang sering dikerjakan oleh kita itu menjadi hukum bagi kita, menjadi kebiasaan. Dan membaca juga begitu. Kita harus membiasakan dari awal, mulai membaca dari mungkin 5 menit, 10 menit. Kemudian yang kedua kita mulai belajar membaca secara cepat. Setelah itu meningkat dari bahan bacaan yang kita baca itu, kita mulai meresume atau kita menuliskan
kira-kira inti dari bahan bacaan apa? Karena tadi literasi itu tidak hanya kemampuan menulis dan membaca, tapi lebih dari itu, kemampuan memahami bahan bacaan kita, kemudian kemampuan untuk meresume bahan bacaan kita, juga kemampuan untuk mengaktualisasikan dari bahan bacaan kita di dalam keseharian. Jadi percuma saja kita semisal bicara tentang atau membaca tentang gampangnya fikih toharoh. Kita hanya membaca bahwa toharoh itu artinya ini, kemudian toharoh itu apa saja, tapi tidak pernah dilakukan. Itu juga percuma. Sama dengan hal-hal lain yang kita baca terkait dengan leadership, terkait dengan digitalisasi semisal. Jadi teknologi itu tidak hanya dibaca, tapi diterapkan. Bacaan fikih juga tidak hanya dibaca, tapi diterapkan. Itulah literasi itu, ya membaca dan menerapkan, mengaplikasikan, mengaktualisasikan. Itu ya. Nah, Sobat IC, jadi itu merupakan tips dan trik dari Bapak bagaimana sih supaya kita itu dapat meningkatkan kemampuan literasi kita. Tidak hanya sekedar membaca ya Pak, tetapi kita juga mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah Bapak, yang terakhir nih Bapak, pesan untuk kita semua siswa-siswi Madinsan Cendekia Kota Palu agar kita meningkatkan kemampuan literasi kita. Ya, pesannya satu itu tadi. Kan di IC sudah nggak ada handphone ya. Kan dengan tidak adanya handphone, sesungguhnya kita punya spare waktu yang cukup untuk banyak membaca. Membaca itu ya tadi tidak hanya membaca buku, tapi juga membaca situasi. Nah, ini penting. Jadi teman-teman itu harus mengetahui perkembangan global. Jadi membaca itu termasuk kita mengetahui situasi politik, perpolitikan kita, kemudian terkait isu-isu ekonomi. Nah, apalagi sekarang membaca kan gampang, kalau di perpus sudah ada komputer yang di dalamnya sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Kita sudah mulai bisa belajar melintasi batas ruang dan waktu. Jadi kapan saja, di mana saja kita bisa belajar lebih murah, dan sekarang akses informasi, akses ilmu itu sudah sangat banyak. Sehingga tidak ada lagi alasan dari teman-teman di Insan Cendekia ini, aku nggak punya waktu untuk membaca, aku nggak punya banyak bahan bacaan. Sekarang bahan bacaan sangat banyak, sumber informasi sudah sangat banyak, dan perlengkapan ataupun ya banyak teknologi informasi yang sudah disiapkan, saya lihat di Insan Cendekia untuk bisa diakses oleh teman-teman para peserta didik di Insan Cendekia. Dan IC Palu ini kan saya lihat ya semakin hari semakin luar biasa prestasinya, kemudian input yang masuk di IC juga semakin bagus, dan saya pikir dengan Ibu Kamat yang visioner ini, itu ke depan Insan Cendekia akan semakin luar biasa dan akan melahirkan insan-insan yang literate. Ya baik Bapak, saya ucapkan terima kasih banyak Bapak atas tips dan trik ataupun pesan-pesan dari Bapak kepada teman-teman kita di luar sana Bapak. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua agar kita meningkatkan kemampuan literasi kita. Nah baik, itu saja podcast kita kali ini, dan sampai jumpa di Jendela IC Kopa. Selalu terhubung, selalu tahu. Saya Naila Ramadhani sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.